Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan pagi hari ini kita semua ada di rumah Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan dengan tubuh yang sehat, kita dapat beribadah kembali. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri sama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan. Selamat pagi hari ini kami datang di rumah Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami untuk beribadah. Kami mau pakai kesempatan ini untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan bagi kami semua melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari Tuhan urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang akan menceritakan firman Allah. Tim praise and worship dan musik yang akan memperkatakan firman Allah melalui pujian, dan juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Allah. Mari Tuhan itu semua boleh membawa kami semua menjadi anak Tuhan yang makin mengasihi Tuhan. Iman kami boleh makin bertambah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh acara dalam ibadah kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami ucap syukur untuk saudara-saudara kami yang sudah ada di rumah Tuhan pada saat ini. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang masih ada dalam perjalanan antara mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Selamat datang kembali di rumah Tuhan. Boleh lihat dulu kiri kanan depan belakangnya. Boleh ajak puji Tuhan yuk hari ini. Boleh sambil salam kasih tos terbaik. Boleh puji Tuhan yuk hari ini. Kita sama merayakan kebaikan Tuhan. Amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Come on. Mari angkat suaramu dan nyatakan menyentuh Tuhan kita. Mari tepuk tangan. Dialah yang baik, amin. Katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir.
layak pemuji Tuhan lebih lagi. Kita punya Allah yang perkasa, Dia layak dipuji, layak disembah. Amin. Mari tepuk tanganmu seperti ini. Come on. Woo! bawa persembahan kami. Kami bawa cinta kami Tuhan, hanya untuk Engkau Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami datang Tuhan, kami mau bersyukur. Haleluya. Mari nyatakan dengan hatimu, Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kita. Mari nyatakan, Tuhan
yang terlalu baik untuk hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Yang kami tahu Kau selalu pegang tangan kami dan kami punya Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk cinta-Mu, untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, segenap anaknya Engkau Tuhan, terimalah segala pujian hormat kami. Kalau sebentar Tuhan kami juga mau memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan. Biar Kau yang berikan Tuhan hati kepada kami yang lebih lagi Tuhan, yang penuh dengan rasa ucapan syukur. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk, selamat memberi. Puji Tuhan saudara, Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Kalau saudara perhatikan, 3 hari sebelum perjamuan suci, biasanya kita doa puasa korporat. Nah, pada saat itu, apa yang kita doakan? Baik untuk gereja, baik untuk keluarga, untuk pekerjaan, dan sebagainya. Dan apabila kita doa untuk 10 hari itu, doa rantai, sudah dapat selebaran yang isinya hal-hal yang kita doakan untuk gereja Tuhan, untuk gembala sidang. Dan kalau sudah lihat situ, ada gereja Rehoboth Jemaat Bandung, gereja Rehoboth di Magelang, di Jawa Tengah, gereja Rehoboth di Batam. Dan saudara perhatikan ada di situ gereja Rehoboth Lembah Pujian. Nah, gereja Rehoboth Lembah Pujian itu ada di mana? Itu ada di Poso. Dan hari ini saudara, kita akan melihat, kita akan mendengar sendiri hasil doa kita semua. Yaitu untuk gereja Rehoboth Lembah Pujian. Dan gak tanggung-tanggung yang datang ke gembala sidangnya, yaitu Bapak Pendeta Lamon Daidi, yang akan memberikan kesaksian sedikit, paparan bagaimana sampai perkembangan gereja di sana dan juga sampai mendirikan bangunan gereja. Waktu kami persilakan. Ya, salam semuanya. Ada sukacita? Saya tidak berkhotbah, karena kalau berkhotbah harus full power. Jadi saya hanya memberikan beberapa hal yang berhubungan dengan perkembangan gereja Rehoboth yang ada di Desa Matako, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya tentu bersyukur kepada Tuhan pada hari ini karena momentum ini adalah hal yang paling langka. Dan kalau saya ada di sini, saya sangat percaya ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan izinkan saya boleh alami, saya boleh rasakan di tengah-tengah sidang jemaat yang ada di sini. Terima kasih buat orang tua rohani saya yang selama ini sudah membimbing, sudah memotivasi, mendorong, bahkan mencegah saya supaya saya tidak meninggalkan pekerjaan Tuhan. Karena memang tantangan, persoalan, kondisi kadang-kadang membuat kita mengalami sebuah kejatuhan mental. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Roh Kudus, karena doa-doa saya ada sampai pada hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan.
Sekilas tentang sejarah gereja Rehoboth yang ada di Desa Matako. Tahun ini adalah tahun ke-10 saya berada di Sinode Gereja Rehoboth. Saya memulai pelayanan dari perintisan dengan mengontrak rumah seorang bapak anten, seorang duda yang mengidap penyakit ayan pada tahun 2016. Jadi itu sejarah pertamanya. Jadi Bapak ini tidak hidup dalam pertobatan, tapi saya hidup bersama-sama dengan dia di dalam rumah yang saya kontrak. Ketika saya melayani, kadang-kadang saya berhadapan langsung dengan satu kondisi di mana dia istilahnya kambuh penyakitnya. Pernah suatu saat saya berkhotbah, istri pimpin pujian, tiba-tiba dia jatuh. Nah, jadi waktu dia jatuh, saya tidak akan meneruskan khotbah saya. Jadi saya ambil dia, saya bawa ke kamar, saya tunggu dia sadar. Dia duduk kembali baru melanjutkan pelayanan. Karena memang satu jiwa saudara. Penting. Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan ya, untuk masuk perintisan di Desa Matako, wilayah hijau. Maka saya meminta tanda 2 kepada Tuhan. Yang pertama, kalau saya lolos verifikasi iman di pemerintahan desa, disetujui oleh Kades dan Sekdes, itu yang pertama. Yang kedua, setelah 3 bulan kalau saya melayani dan saya mendapatkan tanah untuk lahan di depan jalan lokasi yang strategis, itu adalah tanda yang kedua. Dan puji Tuhan 2 tanda itu Tuhan berikan setelah 3 bulan. Dan akhirnya mulai daripada saat itu saya mulai kemudian bekerja ya, berupaya untuk membangun rumah. Dengan modal saya beli tanah ukuran 10 kali 40 meter dengan biaya 11.500.000. Uang yang ada pada waktu yang saya pegang, saya mulai dengan membangun, saya beli lokasi itu dengan kosur tanah berawah. Makanya saya berikan nama gereja itu adalah Gereja Lembah Pujian karena dia berawah. Dia dataran rendah, orang tidak mau suka lokasi itu. Kemudian saya tanggul, kemudian saya timbun, rata jalan. Proses pembangunan dimulai pada tahun 2017. Dan ketika itu ada utusan secara mendadak dari Bandung, Pak Johnson sama Pak Stephen waktu itu. Saya dikagetkan karena mereka ini datang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan lebih dulu. Bagaimana progres daripada pembangunan? Kita akan lihat slide. Nah, ini adalah rumah ibadah ukuran 8 kali 21. Jadi itu ada besi tua di depannya saudara. Jadi itu besi tua bukan, itu punya orang itu ya, jadi dititip ya. Karena selanjutnya ini adalah akses dari jalan menuju ke Pastori. Jadi kalau saya dari Pastori ada di belakang gereja. Jadi kalau saya masuk ke gereja maka saya melalui akses ini kemudian masuk pintu samping. Jadi dari pintu samping itu ke depan itu belum di atap ya, masih setengah. Kemudian ada ya ini akses ya, ini ada video, kita akan lihat tampak luar. Ya. Ini tampak dalam. Jadi yang lokasi tampak dalam tadi kita lihat dulu lokasi dalam. Ya. Jadi untuk plafon saya mengajukan proposal ke pemerintah kabupaten dan waktu itu saya mendapatkan 10 juta dan itu saya jadikan plafon. Kemudian ada kipas angin itu ketika bupati akan mencalonkan 2 periode, salah satu tim sesnya menghubungi saya, Pak Pendeta, coba dekat-dekat ke bupati minta permintaan. Kemudian saya mintalah kipas angin dan saya diberikan ada 4. Nah, jadi ini ada video. Nah, ini teras yang saya lagi gumulkan saudara untuk diganti. Ya kan? Ya. Situ ada orang bilang sana sampiran. Ini kondisi ruangan yang ada sekarang. Puji Tuhan, saya bersyukur. Ini selesai pada tahun 2022.
Jadi 22, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kurang lebih sekitar 6 tahun kita berjuang dan puji Tuhan, Tuhan memberkati tempat ini dengan interior yang luar biasa. Ini hasil desain sendiri. Ini kalau saudara lihat kursi, ini kursi yang saya ajukan kepada pemerintah desa dengan dana ADD. Jadi saya diberikan dana ADD. Jadi untuk keramik itu saya ajukan ke provinsi dan saya dapat 20 juta. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalau bukan karena iman dan doa. Jadi itulah yang saya syukuri kepada Tuhan. Dan apa yang sekarang sedang saya perjuangkan adalah bahwa saya akan membuat tampak, ini pastori, jadi beda pastori dengan gereja. Jadi ini itu satu-satunya mungkin harta kekayaan yang ada di pastori itulah televisi. Itu jadi tempat menghibur diri kalau misalnya udah capek pulang dari kebun, ya sana ada bagian pojok sana itu motor kongkor, itu yang kalau misalnya akses ke kebun, saya bertani di sana, saya bertani, jadi untuk ke kebun saya menggunakan motor kongkor itu yang biasanya kalau naik gunung biasanya dia langsung mati tiba-tiba, jadi saya harus dorong keringatan, kadang-kadang saya malu, Pak Gem, motornya mati, iya, enggak apa-apa, namanya juga naik kebun. Jadi itulah itu yang alat transportasi yang saya gunakan untuk ke kebun. Saya lagi berdoa untuk hal itu, mudah-mudahan Tuhan akan menolong juga. Jadi ini adalah ruang tamu yang di bawah ini. Jadi kalau tamu-tamu datang, tamu yang dari desa, dari pemerintah, dari mana saja, teman-teman, maka biasanya saya layani di sini. Karena kalau saya bawa di dalam rumah, maka dia akan lihat keadaan di dalam. Jadi saya juga kadang-kadang pikir, biarlah Tuhan, biarlah gereja saja yang bagus, pastori yang penting gak apa-apa, asal sudah bisa berteduh, ya udah gak apa-apalah. Kadang-kadang istri bilang, ya saya bilang ya udah, mari kita melayani saja, gak usah banyak mengeluh, ada waktunya Tuhan akan yang menolong. Jadi untuk pembuatan teras, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, jadi saudara lihat sendiri, begitu itu dapur, kemudian ya itulah keadaannya. Tapi saya bersyukur sampai pada hari ini tahun yang ke-10, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan. Jadi yang saya gumulkan pada hari ini adalah pembuatan teras gereja. Ya. Saya sudah menghubungi Bapak Pendeta Tri untuk mendesain teras gereja dengan tujuan supaya gereja Rehoboth Lembah Pujian yang ada di Matako menjadi satu-satunya gereja Rehoboth yang mungkin ada di luar Pulau Jawa yang akan memberikan representasi tentang gereja Rehoboth yang sesungguhnya. Jadi saya inginkan bahwa di teras itulah kemudian masyarakat, karena di sana orang kalau lihat gereja, orang tertarik Bapak Ibu. Itu salah satu. Nah, jemaat yang ada di sana itu hampir 40 jiwa. Memang ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang bikin masalah di dalam gereja. Dan saya bilang kalau kamu bikin masalah keluar saja, karena kalau kamu datang saya tidak panggil. Dan puji Tuhan, Januari kemarin Tuhan kirim lagi satu kakak yang berasal dari gereja Protestan, ya. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, memang ada dinamika yang kami alami, tetapi kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dan Dia senantiasa memberikan kekuatan dalam kami melayani di sana. Doakan kami Bapak Ibu, masih ada PR, saya hanya meletakkan sebuah dasar pelayanan dan selanjutnya mungkin akan ada generasi yang selanjutnya akan melanjutkan pelayanan, bagi saya itu tidak ada masalah. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, inilah yang saya bisa sampaikan, bantu kami dalam doa supaya gereja Rehoboth yang ada di Poso, sekarang saya ada pos PI 1, ada 2 kakak yang di pos PI dan saya harus kemudian melayani itu dengan jarak 60 km, jadi 1,5 jam. Ibadah di pusat di desa Matako ini jam 8 dan sore hari Minggu itu ibadah jam 4 sore. Jadi saya harus bolak-balik setiap minggu ya, untuk kemudian melayani pos PI yang ada. Dan di sana juga saya sedang merencanakan untuk bangun gereja ukuran 6x12 sesuai dengan keadaan jemaat. Ya, 6x12. Tanah sudah ada, ukuran 10 kali 38 meter. Tinggal kita akan membangun lagi di sana karena saya sangat percaya ya, kalau kita berjuang dengan iman tanpa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, hanya memberi diri, pengorbanan dan tekad dengan sebuah keyakinan yang kuat, saya sangat percaya Tuhan pasti akan buka jalan, Tuhan pasti akan memberkati, Tuhan pasti akan menyatakan mujizatnya. Demikianlah hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya akan pulang setelah KKP pada hari Selasa, saya akan pulang pada hari Rabu, kemudian untuk menuju kembali ke Poso. Jadi ketika saya ada di sini Bapak Ibu Tuhan, saya refreshing. Karena kalau sudah sampai di sana, perjuangannya udah berbeda.
Itu sudah peperangan rohani lagi Bapak Ibu. Jadi saya akan refreshing dulu, sampai sana baru berjuang lagi kita dari Ya, kita dengan cara yang luar biasa. Terima kasih. Jangan dulu turun. Nah, saudara, perlu saudara tahu secara administrasi Gereja Rehoboth Lembah Pujian statusnya adalah pos PI. Meskipun itu ditulis di pelangnya, tulis jemaat, itu memang kita representasikan kepada pemerintah dan keluarga di sana, masyarakat di sana. Dan juga tadi kurang disebut, yaitu gereja ini depannya itu jalan Trans Sulawesi, benar ya? Jalan yang dari Minahasa ke Sulawesi Selatan, Makassar. Jadi jalan besar. Ya, kita doakan supaya bukan hanya gedungnya bagus, tapi jemaatnya penuh. Ya, begitu. Nah, sekarang saudara kita akan baca, kita akan mendengar surat keputusan dari Gereja Rehoboth untuk pelayanan Bapak Pendeta Lamun Daedi di Poso. Waktu kami silakan pada Ibu Meli. Surat keputusan nomor 30 garis miring MGR garis miring 6 Romawi garis miring 2026. Mengingat yang pertama, Tata Dasar Gereja Rehoboth pasal 1 tentang visi dan misi Gereja Rehoboth. Kedua, Tata Tertib Gereja Rehoboth pasal 12 tentang Gereja Rehoboth Jemaat Lokal. Ketiga, Tata Tertib Gereja Rehoboth pasal 17 tentang pelayanan. Keempat, Tata Tertib Gereja Rehoboth pasal 13 tentang Gereja Rehoboth Cabang. Memperhatikan 1. Surat keputusan pengangkatan Gereja Rehoboth Pos PI Lembah Pujian nomor 108 garis miring MPP SGR garis miring 10 Romawi garis miring 2015. 2. Surat pemberitaan akreditasi status menjadi gereja cabang nomor 73 garis miring MGR garis miring 11 Romawi garis miring 2025. 3. Perkembangan dan pertumbuhan Gereja Rehoboth Pos PI Lembah Pujian. Menimbang 1. Perlu segera peningkatan status Gereja Rehoboth Pos PI Lembah Pujian menjadi Gereja Rehoboth Cabang Lembah Pujian. 2. Pendeta Lamon Daedi STH persyaratan sebagai gembala sidang sesuai dengan tata tertib Gereja Rehoboth pasal 13 tentang Gereja Rehoboth Cabang. 3. Adanya 40 sampai 50 anggota jemaat dan simpatisan. Memutuskan menetapkan keputusan Majelis Gereja Rehoboth Jemaat Bandung tentang peningkatan status Gereja Rehoboth Pos PI Lembah Pujian menjadi Gereja Rehoboth Cabang Lembah Pujian. Pertama, dengan keputusan ini, kami Majelis Gereja Rehoboth Jemaat Bandung menugaskan kepada Pendeta Lamon Daedi STH Gembala Sidang Gereja Rehoboth Cabang Lembah Pujian untuk melaksanakan tugas sebagai berikut. A. Melaksanakan semua keputusan dengan penuh tanggung jawab, kesetiaan kepada firman Tuhan, dan tata dasar gereja dan tata tertib Gereja Rehoboth. B. Membentuk badan pengurus harian atau Majelis Gereja Rehoboth Cabang Lembah Pujian. Kedua, Gereja Rehoboth Cabang Lembah Pujian beralamat di Jalan Transposo Ampana, Desa Matako, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah 9462. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, mengingat secara hukum tata dasar gereja dan tata tertib Gereja Rehoboth dan akan diubah dan diperbaiki jika ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Bandung tanggal 23 Juni 2026
Atas nama Majelis Gereja Rehobot Jemaat Bandung, Pendeta Dr. Yohannes Rungkat, Dr. MTH selaku Gembala Sidang, PDM Melia Trisito Anggraini, STH MSI Kons selaku Sekretaris Umum, Gereja Rehobot Cabang Lembah Pujian, Pendeta Lamon Daidi, STH selaku Gembala Sidang, dan mengetahui Pendeta Triyono Mulyoguno, STMin selaku Ketua Umum Sinode Gereja Rehobot. Dan dengan ini surat keputusan ini saya serahkan kepada Pendeta Lamon Daidi. Selamat ya. Selanjutnya saudara kita akan mendoakan bersama-sama ya untuk Bapak Pendeta Lamon Daidi, untuk pelayanannya, untuk perjalanannya pulang ke Poso, supaya Tuhan tolong ya. Saya undang kita berdiri bersama-sama, kita akan nyanyi Kami Memuji Kebesaran-Mu, baik hamba Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Saya undang untuk maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Kami memuji kita untuk memberkati hamba Tuhan depan. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengar satu kesaksian dari hamba Tuhan yang berjuang mati-matian di Poso Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati perjuangannya, pengembalanya di sana. Sehingga Tuhan, jemaat boleh diselamatkan. Ada jemaat-jemaat yang boleh Tuhan dapat menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan juga dia juga boleh membangun sebuah tempat ibadah yang permanen. Mari Tuhan, Kau pakai terus Bapak Pendeta Lamon Daidi dalam pelayanannya. Makin banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau tolong juga pemerintah daerah di sana untuk senantiasa juga boleh mendukung pelayanan Bapak Pendeta Lamon di sana. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya. Kau berkati mereka dengan tubuh yang sehat. Mereka boleh melayani dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di sana. Kami juga berdoa Tuhan untuk perjalanan pulang Bapak Pendeta Lamon ke Poso pada hari Rabu yang akan datang. Supaya Tuhan tolong sampai tiba di sana dengan selamat. Dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami serahkan seluruh pelayanan Bapak Pendeta Lamon di Poso dengan pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kepadanya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Selamat ya. Ya, selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yanto. Waktu yang silakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Selama 1 minggu Tuhan sudah peliharakan kami. Pagi hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan. Kembali kami boleh menikmati anugerah-Mu melalui setiap pujian yang sudah kami naikkan, juga melalui kesaksian yang sangat memberkati kami tentang Tuhan kami yang luar biasa. Tiba saatnya kami kembali akan merenungkan dari sebagian firman Tuhan. Mari Tuhan Kau tolong kami tahu tidak ada seorang pun yang dapat memberkati kami, kecuali Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena itu kami menyerahkan permintaan firman Tuhan pagi ini ke dalam tangan-Mu, memberkati hamba-Mu dengan keterbatasannya, pakai boleh menjadi saluran berkat, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapkan juga jemaat, siapkan hati mereka, agar pagi hari ini kami juga menerima berkat Tuhan. Dan kami mempatahkan segala kuasa yang bukan kehendak Tuhan keluar dari ruangan, dari hati, akal, pikiran kami. Dan sekali lagi hanya Roh Kudus yang memberkati kami. Juga Engkau memberkati jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam kasih-Nya. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juni ya. Pembahasan terakhir dari kitab Pengkhotbah. Selama bulan ini kita sudah diberkati ya, melalui kebenaran firman Tuhan dari eksposisi kitab Pengkhotbah. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kebahagiaan itu adalah satu impian ya. Semua orang tentu menginginkan, memimpikan di dalam kehidupannya dia mengalami yang namanya kebahagiaan. Sehingga banyak dilakukan ya, segala macam dilakukan oleh manusia untuk bagaimana dia bisa berbahagia dengan hidupnya. Ada orang yang berusaha untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, kekayaan yang berlimpah. Tujuannya tentu ingin menikmati yang namanya kebahagiaan. Ya, ada juga orang yang mencari ilmu, mencari pengetahuan, mencari gelar sebanyak-banyaknya. Sehingga gelarnya itu berderet, saudara sekalian. Tentu ada tujuan juga untuk menemukan kebahagiaan. Dan ada juga orang yang mencari pangkat, mencari kekuasaan, mencari pangkat yang tinggi supaya dia bisa menggapai kebahagiaan. Bapak Ibu sekalian saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh semua manusia ya selain itu juga sudah dialami oleh Raja Salomo ya. Raja Salomo saya katakan raja yang paling segalanya ya, dia paling kaya, dia raja yang paling berkuasa. Dia raja yang paling berhikmat, penuh dengan hikmat di dalam kehidupannya. Dia raja yang paling sukses ya, dapat melakukan pembangunan banyak pada zaman itu, termasuk membangun bait Allah. Dia banyak melakukan segala, bahkan untuk hal-hal yang mungkin keinginan-keinginan dunia, dia juga berusaha untuk lakukan itu ya. Firman Tuhan mengatakan bagaimana dia juga seorang raja yang suka berpesta pora. Dia memiliki 700 istri dan 300 selir, saudara. Sekali saya katakan dia raja yang sudah mengalami segala sesuatu ya, yang tujuannya tentu untuk mencapai kebahagiaan. Ya, kalau kita beli mie tentu ini mah benar-benar paketnya komplit spesial. Semua sudah dilakukan. Ya, semua sudah dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi kita bisa belajar di dalam bulan ini ya, bagaimana dia merasa begitu kecewa
dengan segala sesuatu yang ia lakukan. Dia sudah lakukan, dia sudah alami semua apa yang namanya kebahagiaan secara dunia, tapi dia merasa kecewa. Ya, karena di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 itu seringkali dikatakan semua itu adalah sia-sia, kesia-siaan, usaha hanya menjaring angin, ya. Dia tidak mengalami apa yang namanya makna hidup yang sebenarnya. Dia tidak mengalami apa yang namanya kebahagiaan yang sejati. Di dalam pasal 12 ayat 8, ya, pasal 12 ayat 8 di sana dikatakan diulang kembali, ya, di dalam pasal 1, 2 banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang semuanya sia-sia. Di pasal terakhir pasal 12 ayat 8 dia kembali menuliskan itu. Ya, dikatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 8 dikatakan kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kembali di pasal yang terakhir, ya, sebagai kesimpulan dalam perjalanan kehidupannya, dia menunjukkan kembali perasaan itu, bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan. Segala sesuatu adalah sia-sia kalau semuanya tentu dilakukan terlepas dari Allah, tanpa perhubungan dengan Allah, semuanya di luar Tuhan. Hanya untuk mungkin keinginan dari diri sendiri, ya, hanya ingin memuaskan hawa nafsunya. Kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo di usianya yang sudah semakin tua. Ya, dia banyak menulis kitab. Kitab ini ditulis ketika dia menjadi semakin tua, dan di dalam pasal yang terakhir ini dia sekali lagi menyatakan perasaannya, kekecewaannya, ya, tentang kehidupan yang begitu sia-sia di luar Tuhan. Dan dia juga menulis dengan puitis di dalam pasal 12 ini bagaimana akhir kehidupan orang, ya. Dia merasakan bahwa banyak ketidaknyamanan ketika orang mencapai umur-umur yang sudah lanjut. Ya, di sana dikatakan dia mulai merasakan bagaimana orang yang sudah lanjut itu dengan puitis dikatakan matahari mulai gelap, bulan mulai gelap, itu menandakan tentang matanya yang mulai rabun. Itu dialami oleh orang yang mulai tua, matanya mulai rabun. Pendengarannya mulai berkurang, penggilingannya banyak rontok. Menggiling itu melambangkan giginya banyak rontok, giginya banyak berkurang, tulangnya mulai keropos, ya, dikatakan di dalam ayat-ayat pasal 12 itu secara puitis, saudara sekalian. Jalannya sudah membungkuk, tangannya sudah gemeteran, ya, itu adalah lambang dari orang yang keadaan orang yang sudah semakin lanjut, keadaannya seperti hal yang tadi. Makanya di dalam pasal 12 ayat yang 1 dia mengingatkan semua apa yang sudah dia alami, pengalaman hidup yang sangat-sangat luar biasa, ya, selama 11 pasal dia sudah menulis. Dia tuliskan dalam pasal 12 ayat 1 dikatakan demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Dalam ayat yang pertama pasal 12 dia mengingatkan, ya, karena dia sudah mengalami itu, segala sesuatu adalah sia-sia di luar Tuhan. Dia ingatkan kepada orang muda, hai orang muda, mari jangan sia-siakan kehidupanmu, ya, selagi engkau masih muda, masih kuat, masih berenergi, masih sangat luar biasa. Jangan sia-siakan hidupmu. Nanti engkau juga akan mengalami yang namanya kesia-siaan hidup yang seperti apa yang dialami ketika masa tua, dan akhirnya menyesal. Jadi dia mengingatkan di dalam pasal 12 ayat 1 ini kepada orang-orang muda, mari jangan sia-siakan hidup masa mudamu, ya, agar kita tidak menyesal nanti. Saya selalu ingat akan nasihat dari almarhum pendeta Petrus Giantono, ya, dia selalu katakan kita harus menghargai hidup ini, ya, hidup ini harus benar-benar kita perhatikan, jangan kumaha engke, tapi engke kumaha, ya, istilah yang nggak saya pernah lupa itu. Kita harus hati-hati, jangan kumaha engke lah hidup ini, engke kumaha, jangan gimana nanti, tetapi nanti gimana. Artinya kita harus bijaksana mensikapi hidup ini agar kita tidak mengalami penyesalan. Jujur saudara Bapak Ibu sekalian, di dalam hidup kita ini seringkali kita juga mengalami banyak penyesalan. Ya, kita seringkali menyesal, kenapa saya melakukan tindakan ini, seharusnya enggak. Kenapa dulu saya enggak mengerjakan ini, coba kalau saya mengerjakan ini rasanya enggak seperti ini. Kenapa dulu saya enggak usaha ini, kalau saya usaha ini rasanya enggak seperti ini. Banyak penyesalan-penyesalan, banyak orang mengatakan, aduh kenapa saya bertobat setelah saya dalam usia tua, kenapa enggak dari dulu. Kalau saya bertobat dari dulu, sedari muda saya ikut Tuhan,
mengalami anugerah Tuhan, tentu hidup ini menjadi indah luar biasa. Kenapa terlambat itu? Banyak hal-hal yang seringkali kita juga mengalami yang namanya penyesalan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau begitu apa inti dari pengkhotbah ini? Dari awal kita sudah mulai bahwa hidup ini kesia-siaan di luar Tuhan. Yang menjadi pokok kesimpulan dari kitab pengkhotbah itu ada di dalam pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13 sampai 14 ya. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan mengatakan demikian. Akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ya, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi yang menjadi kesimpulan dari perjalanan dia selama 11 pasal, ya dari Amsal pasal 1 sampai pasal 11, di dalam pasal 12 ayat yang terakhir, dia mengambil satu kesimpulan yang penting bahwa kebahagiaan yang sejati itu ada ketika kita hidup takut akan Tuhan dan kita juga taat berpegang pada perintah-perintahnya. Ya, apa hidup takut akan Tuhan? Hidup takut akan Tuhan ya. Hidup takut akan Tuhan, ya. Hidup takut akan Allah, ya. Apa yang dimaksud dengan hidup takut akan Tuhan yang Raja Salomo maksudkan, ya? Karena sekali lagi inti dari kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita hidup takut akan Tuhan dan taatkan akan firman-Nya. Takut akan Tuhan itu bukan takut kita dihukum, ya. Takut dihukum oleh Tuhan. Aduh, takut ketemu Tuhan. Takut kita ini takut melakukan segala sesuatu. Takut seperti kita melihat mungkin makhluk-makhluk yang mengerikan, takut melihat setan, takut melihat hal-hal yang wah segala macam. Takut akan Tuhan itu tidak seperti itu, ya. Bukan berarti takut Tuhan itu wah tidak boleh ini, wah sangat-sangat menderita. Tidak, ya. Takut akan Tuhan itu adalah ketika kita memiliki takut akan Tuhan, maka kita akan menjadi respect, ya, menjadi hormat, menjadi kagum, menjadi gentar akan Tuhan kita. Kalau kita memiliki hidup takut akan Tuhan yang benar, ya bukan seperti tadi saya katakan, hidup takut yang benar-benar kita menghormati Tuhan, mengagumi Dia, respect akan Dia, kagum akan Dia, pasti di dalam perjalanan hidup kita, apapun yang kita lakukan, kita akan hidup berkenan kepada Dia. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Dia, karena kita bukan karena takut dihukum, bukan karena takut kita tidak diberkati, karena kita mengasihi Tuhan, menghormati Dia seperti seorang anak. Orang yang mengasihi orang tuanya, dia pasti akan melakukan hal yang baik. Saya katakan orang yang hidupnya takut akan Tuhan, dia akan hidup berkenan kepada Tuhan. Dia tidak akan melakukan hal yang macam-macam. Dia lakukan sesuatu dengan baik. Ketika dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang mungkin dunia lakukan, sudah biasa. Melakukan korupsi, nyolong sana, nyolong sini, melakukan hal-hal yang tidak benar. Saya percaya sekali orang yang takut akan Tuhan akan luar biasa di dalam pekerjaannya. Orang yang takut akan Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam usahanya, di dalam pekerjaannya. Apapun yang dia lakukan dengan usahanya, pekerjaannya, dia pasti usahanya adalah usaha yang berkenan kepada Tuhan. Ya, tidak menipu orang, tidak membuat orang susah dengan usahanya, membuat segala macam. Dia pasti ada di dalam jalan Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan karena dia hormat akan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, dia tidak mau ya melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia akan melakukan sesuatu hal yang berkenan di dalam keluarganya, di dalam pergaulannya, di dalam segala sesuatunya. Dan saya percaya orang yang hidup seperti itu, hidup melakukan sesuatu yang berkenan dalam pemandangan Tuhan, pasti hidupnya penuh dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Damai sejahtera adalah satu kebahagiaan hakiki, ya, yang tidak pernah dapat ditukar dengan apapun juga. Damai itu nggak bisa dibeli, saudara. Saudara punya uang, orang kaya pun belum tentu hidupnya damai, ya, damai sejahtera. Kecuali saya katakan kalau dia hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya, ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, saya katakan itu adalah damai sejahtera. Damai sejahtera adalah kebahagiaan yang paling utama di dalam hidup kita. Dan sekali lagi itu tidak bisa dibeli, itu datang ketika kita hidup
dalam takut akan Tuhan. Saudara dapat bayangkan ya, bagaimana ketika orang-orang melakukan hal yang tidak benar di dalam kehidupannya, melakukan hal yang ya segala sesuatu yang menghalalkan segala cara. Kita ingat beberapa bulan yang lalu ada peristiwa viral ya dari seorang penegak hukum. Dia melakukan korupsi yang nggak main-main, saudara, ratusan juta di korupsi. Dan dia begitu ketakutan untuk menaruh uangnya di bank. Akhirnya di mana dia taruh? Di rumahnya. Ditaruh di dalam sebuah ruangan, dia taruh di dalam dalam box yang biasa kita taruh di dalam lemari, dia taruh di bawah tempat tidurnya. Ini berita, saudara. Ratusan miliar, bayangkan seperti apa gitu ya banyaknya. Kita bisa melihat bagaimana kehidupannya dengan ratusan miliar ini. Ya bahagia? Pasti tidak. Hidupnya nggak ada kebahagiaan, hidupnya penuh dengan ketakutan ya. Saya percaya setiap hari dia nggak akan tidur nyenyak, walaupun tidurnya di atas uang ratusan miliar, di bawah kolongnya itu uang, saudara. Ya walaupun ratusan di bawah, pasti hidupnya nggak nyenyak. Mimpinya bukan mimpi surga, mimpi neraka ya. Bukan mimpi ketemu malaikat, mimpi ketemu takut polisi. Sebentar bangun mungkin, wah nggak nyaman, bayangkan saudara. Dengan uang yang banyak itu saya percaya tidur nggak enak, nggak nyaman, mimpinya mimpi buruk, makan juga pasti nggak enak. Dia dikasih nasi goreng super spesial, mang luar biasa, wah pasti rasanya seperti nasi basi kemarin. Karena nggak enak, nggak nyaman, betul? Itu bahagia, oh penderitaan. Akhirnya kan terbongkar ya, menjadi viral, semua disita, hartanya nggak ada punya apa-apa lagi. Masuk penjara saudara, mimpi buruk menjadi kenyataan. Semua orang saya katakan nih kalau hidupnya dengan takut akan Tuhan itu enggak ada kebahagiaan. Anak kecil saja yang sekolah. Ketika dia mungkin ya mencontek lah, mulai menyontek sedikit-sedikit. Pasti saya percaya hidupnya itu enggak ada damai sejahtera. Takut dilihat oleh gurunya dan sebagainya. Ya ketika orang mungkin melakukan perselingkuhan di dalam keluarganya. Apakah itu bahagia? Menderita saya katakan. Kan hidupnya pasti nggak ada damai sejahtera. Kemana-mana nggak bisa tenang. Lihat kiri, lihat kanan. Ada istrinya nggak, ada suaminya nggak. Oh ada anaknya nggak, kelihatan nggak. Takut-takut nanti ketika dia jalan ada pendeta yang lihat lagi ketika dia berselingkuh. Nggak ada saudara. Nggak ada yang namanya kebahagiaan di luar Tuhan. Apalagi dengan hal yang demikian. Pasti dia tidak akan mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan adalah ketika kita hidup takut akan Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan, maka itu adalah kebahagiaan yang sejati di dalam hidup kita. Saya katakan seperti tadi, tidak semua orang kaya demikian ya. Kalau dia dengan cara yang baik, pasti cara yang baik berkenan kepada Tuhan, tentu ceritanya lain lagi. Banyak orang juga saya katakan orangnya sederhana, tapi dia bisa berbahagia dengan hidup dengan damai sejahtera, karena dia tidak takut ya, karena dia melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Ya kemudian dikatakan orang yang berbahagia yang sesungguhnya menurut firman Tuhan adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan, yang hidupnya taat akan firman Tuhan ya. Tadi takut akan Allah. Orang yang berbahagia menurut Raja Salomo di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 itu adalah orang yang taat akan firman Tuhan. Ya, saya katakan taat itu adalah sebuah tindakan yang akan membuat hidup kita nyaman, hidup kita menjadi bahagia. Taat itu penting. Di dalam segala sesuatu apapun kita taat begitu penting. Di dalam berlalu lintas, taat itu penting. Ketika kita taat berlalu lintas maka semua keadaan menjadi nyaman. Dalam kehidupan pun demikian. Demikian pun dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam firman Tuhan sudah begitu banyak Bapak Ibu sekalian ayat-ayat yang ditulis untuk menjadi rambu-rambu dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita berkeluarga, bagaimana kehidupan kita ketika kita berusaha, bekerja, bagaimana kehidupan sebagai seorang hamba dan tuan. Banyak ditulis, itu ada rambu-rambu. Dan saya percaya ketika kita mentaati rambu-rambu yang Tuhan sudah berikan, mentaati kebenaran firman Tuhan untuk kita lakukan, maka itu akan menimbulkan satu, selain kenyamanan adalah kebahagiaan yang sejati. Tuhan sudah ingatkan sebagai seorang suami, apa tugas seorang suami? Mengasihi istrinya. Bagaimana tugas seorang istri? Ya harus tunduk dan hormat kepada suaminya. Ketika dia lakukan itu di dalam kehidupannya, ya dia mengasihi istrinya bukan istri orang lain. Pasti dalam hidupnya ada kebahagiaan. Bagaimana ketika istrinya tunduk kepada suaminya bukan nanduk.
ya dia menghormati suaminya, maka saya percaya hidup ini akan menjadi bahagia. Tetapi ketika kita tidak melakukan seperti apa yang Tuhan mau, kita di luar jalur rel yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, hidup ini penuh dengan ketidaknyamanan, hidup ini penuh dengan ketakutan, ketidakbahagiaan. Ya, jadi taat itu penting. Ya, kita bisa melihat bagaimana Taman Eden, suatu taman yang sangat-sangat luar biasa, ya, yang Tuhan sudah rancang agar manusia pertama Adam dan Hawa bisa berbahagia di dalamnya. Taman Eden itu adalah gambaran dari surga nanti. Tetapi sekali lagi karena ketidaktaatan mereka, maka hilanglah yang namanya kenyamanan, hilanglah yang namanya kebahagiaan yang ada di dalam Taman Eden ini. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, taat itu sekali lagi kita takut Tuhan dan taat pada firman-Nya itu adalah satu hal yang penting dalam hidup kita. Tentu kita harus lakukan dengan motivasi yang benar. Ya, kita taat kepada Tuhan bukan karena sekali lagi itu terpaksa. Ya, Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, jadi taat itu, kenapa kita taat kepada Tuhan? Saya katakan tadi, bukan kita takut dihukum, kita takut tidak diberkati, takut ini, bukan. Kita taat kepada firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan katakan orang yang mengasihi Tuhan itu buktinya sederhana, nggak usah macam-macam lah, nggak usah apa-apa. Ketika kita taat itu bukti bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Taat firman-Nya berarti kita mengasihi Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan begitu banyak, Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat yang menjanjikan begitu banyak hal keindahan, berkat, kebahagiaan di dalam kehidupan orang yang hidupnya takut akan Tuhan, ya, untuk takut dan taat kepada Tuhan. Salah satunya di dalam Mazmur, ya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 4, ya. Salah satunya dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, menurut firman-Nya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Nah, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, tentang orang laki akan Tuhan dan banyak ayat yang lain. Di sini kan jelas sekali, diberkatilah, ya, seorang laki-laki keluarga yang hidupnya takut akan Tuhan. Di mana di sini dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih tanganmu, berbahagialah engkau. Orang yang takut akan Tuhan dikatakan dia tidak hanya berbahagia dengan apa yang Tuhan berikan, tapi dia berbahagia, ya, karena dia bisa menikmati kuasa, diberikan oleh Tuhan kuasa untuk menikmati. Ayat-ayat tadi mengatakan demikian, ya, berbahagia kita akan menikmati berkat dengan kehidupan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Orang yang berbahagia, saya katakan, adalah orang yang bisa menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Itu paling indah, saudara sekalian. Saya katakan banyak orang kaya seperti tadi, ya, nggak bisa menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan, keindahan di dalam Tuhan, makan enak. Banyak orang yang kaya hari-hari ini juga mengalami stres tentunya di dalam kehidupannya, di dalam perdagangannya. Ya, terus menerus dunia berubah, dunia bergoncang, ada perang, ada itu, ya, dolar naik, minyak tidak ada, semua wah bergejolak, saudara. Pasti banyak orang kaya yang hidupnya stres pasti, ya, dia memikirkan bagaimana usahanya, bagaimana cabangnya yang ada di Jakarta, bagaimana dengan ada yang di Jepang, mungkin ada di sana. Wah, sehari-harinya mungkin dia nggak bisa tidur, saudara sekalian, ya, memikirkan hal yang demikian sehingga mengalami mungkin stres yang berat. Stres itu adalah satu penyakit yang sepertinya nggak kelihatan, tapi sangat berbahaya tentunya, ya, akan memiliki sehingga banyak mungkin penyakit yang harus dia diterima karena stres, saudara. Dia tidak melakukan apa-apa mungkin, tapi karena situasi kondisi yang demikian sehingga dia tidak bisa menikmati kehidupan. Ya, dia punya harta banyak, ya, mungkin dengan caranya juga yang benar, tetapi karena stres, saudara, ya, mungkin dia
banyak memikirkan tadi, maka banyak penyakit yang dia alami. Dia tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, ke sawah. Sungguh itu bukan kebahagiaan. Kalau orang memiliki sesuatu, dia enggak diberikan kuasa untuk menikmatinya. Apa artinya firman Tuhan mengatakan demikian? Ya kalau kita diberikan kenikmatan menikmati kuasa Tuhan, itu dikatakan di sini dalam ayat ini itu adalah anugerah Tuhan. Itu anugerah Tuhan dalam hidup kita. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa menikmati, bisa diberikan kuasa untuk menikmati seberapa banyak apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Berkat jasmani, makanan, ya kita masih boleh makan itu ini dengan nikmat. Mungkin makanannya sederhana, kita bisa menikmati hari-hari. Itu sangat berbahagia, ya. Jadi kita diingatkan oleh pengkhotbah bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita takut dan taat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, tentu kita harus hati-hati, ya. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, ketika kita mendengar janji-janji yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita, kita harus hati-hati. Ya, kita harus benar-benar melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan janjikan itu dengan motivasi yang benar. Sekali lagi, ya banyak orang yang hari ini melakukan firman Tuhan, saya mau takut akan Tuhan. Saya mau taat akan firman Tuhan supaya saya diberkati, supaya saya sehat, supaya saya panjang umur, supaya segala macam. Motivasinya bukan karena tadi. Ya kita harus takut akan Tuhan, taat akan firman Tuhan karena kita hormat kepada Tuhan, kagum akan Tuhan. Kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Ya saya katakan seperti seorang anak. Tapi ada orang-orang yang dengan motivasi yang lain, saya katakan ini harus hati-hati. Karena hari ini banyak sekali firman Tuhan yang disampaikan melalui YouTube apapun tentang wah berkat kebahagiaan. Memang Tuhan janjikan, tetapi hati-hati kita untuk melakukan itu dengan motivasi yang benar. Karena kalau kita motivasinya salah, satu kali waktu kita tidak mengalami seperti apa yang Tuhan sampaikan. Ya kita tidak menerima berkat Tuhan, mungkin kita tidak mengalami kesehatan dan sebagainya. Akhirnya kita marah sama Tuhan, komplain sama Tuhan, tinggalkan Tuhan. Katanya janjinya demikian, saudara. Kita tidak demikian. Kita melakukan semua karena hormat dan kasih. Kalau hari ini kita diberkati Tuhan untuk menikmati semua, itu karena bonus yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu hanya bonusnya. Sama ketika anak-anak kecil, ya yang hidupnya menyenangkan orang tuanya, dia menghormati orang tua, taat kepada orang tuanya, dia itu motivasinya. Dan orang tuanya tahu, ya dia nggak usah minta apapun, pasti dia beri banyak bonus yang akan dia terima. Demikian pun dengan kita, hati-hati sekali lagi, ya dengan waktu ini, dengan zaman yang semakin susah ini, jangan kita salah mengerti, ya biarlah kita mau taat dan takut kepada Tuhan karena kita menghormati Dia, mengasihi Dia, taat kepada Dia. Jadi tidak ada istilahnya untuk kita menuntut janji Tuhan. Apalagi ada orang yang berani mengklaim, katanya, saya klaim janji Tuhan. Janji Tuhan seperti ini kok tidak seperti ini. Kenyataannya saya klaim janji Tuhan. Waduh, saudara siapa kita gitu ya. Kita mau mengklaim janji Tuhan. Kalau saudara ikut asuransi, saudara bayar premi, saudara harus mengklaim janji Tuhan. Janji yang ada di dalam asuransi itu karena saudara bayar premi, saudara harus mengklaim. Tapi ketika kita mengiring Tuhan, ya itu satu anugerah Tuhan sudah berikan semuanya, kehidupan bagi kita. Ya ketika kita pengkhotbah tadi mengatakan takut akan Tuhan dan taat akan firman-Nya, itu adalah kewajiban kita sebagai anak Tuhan, kewajiban kita karena kita mengasihi Dia, kita sudah ditebus, kita sudah dianugerahi dengan banyak hal. Tentu hari-hari ini adalah bagian kita adalah kita mau takut akan Dia, hidup menghormati Dia, hidup di dalam kebenaran Dia, mentaati firman Tuhan. Maka kalau kita lakukan dengan itu semua, maka apa yang Salomo maksudkan, kebahagiaan yang sesungguhnya dapat kita nikmati. Ya, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah hal seperti itu. Dan kita bersyukur, ya di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, di dalam ayat tadi, ya dalam pengkhotbah tadi, yang ayat 14 mengatakan karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kita bersyukur bahwa kebahagiaan itu tidak berhenti dari
Selama kita hidup, kebahagiaan itu tidak Tuhan berikan hanya ketika kita hidup di dalam dunia. Ketika kita mengakhiri kehidupan kita, ketika orang tinggalkan dunia ini, kuburan itu bukan akhir hidup manusia yang mengenal setiap manusia. Kuburan itu adalah akhir ketika manusia ada di dalam dunia. Setelah itu firman Tuhan katakan ada pengadilan. Ada pengadilan yang mengadili kita. Sebagai anak Tuhan yang hidup kita di dalam kebenaran. Hidup takut akan Tuhan, kita nggak usah takut. Kita diadili bukan untuk dihukum. Orang yang tidak percaya Tuhan, melawan Tuhan, tidak mengenal Tuhan, ada hukumannya, kematian yang kekal. Tetapi tentu tidak bagi kita. Ya, ketika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, kita takut akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Tata pengadilan bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk lebih mengesahkan akan janji Tuhan. Kita akan menerima pahala, menerima mahkota yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Jadi luar biasa saya katakan ya, kebahagiaan itu tidak hanya di dalam dunia ketika kita masih hidup. Tetapi bagi orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran, taat akan firman-Nya, kebahagiaan itu sampai akhir hidup kita, sampai kepada kekekalan. Ada janji, ada kebenaran, ada pahala, ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Amin. Jadi biarlah di dalam kehidupan kita ya, kita mau belajar seperti apa yang Salomo ajarkan. Pagi hari ini kesimpulan dari Pengkhotbah pasal 12 ya. Kesimpulan dari Pengkhotbah dalam pasal yang ke-12 itu mengatakan itu kebahagiaan sejati bukanlah karena memiliki segala sesuatu yang kita inginkan. Ya, tetapi ketika kita takut Tuhan dan taat akan firman-Nya. Amin. Kebahagiaan sejati yang Tuhan janjikan adalah seperti ini. Sekali lagi, kebahagiaan sejati bukanlah karena memiliki segala sesuatu yang kita inginkan. Wah, segala sesuatu ya yang ada di dalam dunia ini saya katakan harta, kekayaan, jabatan, segala keinginan dunia. Bukan. Tetapi ketika kita takut Tuhan dan taat akan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa ya. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu, bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, betapa hidup ini menjadi indah, hidup tidak menjadi sia-sia ya ketika kami ada di dalam Tuhan. Hidup sia-sia ketika kami ada di luar Tuhan, tidak menyertakan Tuhan dalam hidup kami. Kami hidup tanpa Tuhan, itu adalah kesia-siaan. Karena itu biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami sudah diingatkan betapa indah kebahagiaan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Kehidupan kebahagiaan yang sejati ketika kami mau takut Tuhan, mau taat akan firman-Mu, memegang itu di dalam kehidupan kami dan kami lakukan. Bukan hanya kami lakukan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap aktivitas kami, di dalam tempat kami kerja, di tempat kami berusaha, di keluarga kami, di pergaulan kami, di gereja, dimanapun kami berada. Ketika kami lakukan itu di dalam kehidupan kami, ada kebahagiaan yang sejati yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami tahu itu tidak mudah, tapi kami bersyukur kami tidak pernah sendirian. Ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami, yang memampukan kami untuk melakukan itu. Sehingga hari-hari kami, hari-hari yang penuh dengan keindahan yang Tuhan berikan. Ada kekuatan anugerah untuk kami melakukan firman Tuhan. Dan terlebih dari itu kami juga diberikan kuasa untuk menikmati segala berkat, segala anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu yang begitu indah. Sekali lagi kami mau lakukan karena kami mengasihi Tuhan. Dan janji itu sampai sampai selama-lamanya, sampai ketika kami tinggalkan dunia ini, ketika kami masuk di dalam kekekalan, kami boleh menikmati janji Tuhan yang indah dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, beri kemampuan, beri kekuatan untuk melakukannya dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka semua boleh menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam segenap aspek kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu, hamba-Mu boleh berhenti berbicara, Roh Kudus terus mengingatkan pada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selanjutnya saudara kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Sebelum kita makan dan minum bersama-sama, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua.
Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah minum, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita dididik, kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, firman Tuhan sudah dibacakan untuk kita semua. Mari sebelum kita akan makan dan minum perjamuan kudus ini, kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Kita menyanyi satu kor, yaitu Tuhan Yesus Kau. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya mati karena dosaku, supaya kami percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Ibu Gembala akan bawa kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah memanggil kami pada pagi hari ini untuk datang di rumah Tuhan, untuk menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Sebelum kami makan dan minum perjamuan Tuhan, kami mengaku segala dosa kami, karena firman Tuhan berkata, jikalau kami mengaku segala dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil dan mengampuni segala dosa kami dan menjauhkan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Mari saudara, angkat roti yang ada di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukul, diludahi. Semuanya dia terima. Karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, diselamatkan, dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti
yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dan mari kita angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat, dan hitamnya dosa kita, darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara kita berdoa bersama-sama mengucap syukur atas berkat Tuhan yang begitu besar. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami semua. Mari kita berdoa bersama-sama, kita mengucap syukur pada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Siapa kami Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa, di mana Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sekarang menjadi anak-anak Tuhan, dan kami boleh mewarisi hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, roti dan anggur sudah kami makan dan minum, sudah bersatu di dalam tubuh kami. Dan kami percaya, kalau ada di antara kami datang dengan tubuh yang sakit, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan hati yang susah, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan yang besar dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, perubahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Perubahan karir, dinamika dalam keluarga, kondisi kesehatan,
maupun berbagai musim kehidupan lainnya seringkali membawa tantangan, ketidakpastian, dan kecemasan. Dalam Pastor Corner bulan Juli, kita akan mendengarkan sharing pengalaman hidup tentang menghadapi perubahan dan transisi bersama Tuhan. Sharing akan dibawakan oleh Pendeta Christina Runkat. Pastor Corner akan diadakan pada hari Kamis, 2 Juli 2026, pukul 19.00 sampai 20.30. Pertemuan diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada tanggal 8 sampai 10 Juli, Youth the Flame akan mengadakan Off Day. Agar semua peserta dapat turut serta, kami mengadakan bazar, di mana setiap penghasilannya akan digunakan untuk keperluan peserta yang membutuhkan bantuan. Bazar diadakan setiap hari Minggu setelah ibadah KU1 dan KU2. Mari berpartisipasi di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini, diumumkan bahwa setelah ibadah ada doa pengerja ya di tempat yang biasanya. Baik, mari kita akan tutup ibadah dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Dalam ibadah ini Kau sudah pimpin dari awal selesai dengan berkat Tuhan. Kami sudah memperkatakan firman Allah melalui pujian, dipimpin oleh praise and worship dan timnya. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kami juga sudah mendengar bagaimana kesaksian dari Bapak Pendeta Lamon untuk pekerjaan Tuhan di Poso, di Gereja Rehoboth, Lembah Pujian. Terima kasih Tuhan. Kami tak berdoa supaya pekerjaan Tuhan di Poso bukan makin maju, makin banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Kami juga sudah menerima sakramen perjamuan suci. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami serahkan hidup kami minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan keluarga kami secara pribadi, usaha kami, pekerjaan kami, dan juga kelanjutan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadiratnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha,
Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Saudara, perubahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Perubahan karir, dinamika dalam keluarga, kondisi kesehatan, maupun berbagai musim kehidupan lainnya seringkali membawa tantangan, ketidakpastian, dan kecemasan. Dalam Pastor Corner bulan Juli, kita akan mendengarkan sharing pengalaman hidup tentang menghadapi perubahan dan transisi bersama Tuhan. Sharing akan dibawakan oleh Pendeta Christina Runkat. Pastor Corner akan diadakan pada hari Kamis, 2 Juli 2026, pukul 19.00 sampai 20.30. Pertemuan diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada tanggal 8 sampai 10 Juli, Youth the Flame akan mengadakan Off Day. Agar semua peserta dapat turut serta, kami mengadakan bazar, di mana setiap penghasilannya akan digunakan untuk keperluan peserta yang membutuhkan bantuan. Bazar diadakan setiap hari Minggu setelah ibadah KU1 dan KU2. Mari berpartisipasi di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.